Apa judulnya Bapak Ibu? Makna imam besar. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat, siapa ia ini? Musa. Ketika Musa dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Haleluya. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah sendiri tahu bahwa bangsa Israel pasti gagal melakukan hukum Taurat. Kenapa Allah tahu bahwa bangsa Israel pasti gagal? Karena hukum Taurat itu sempurna, sedangkan manusia yang mengerjakannya tidak sempurna. Itulah sebabnya manusia ketika berusaha melakukan hukum Taurat yang sempurna, pasti berujung kepada kegagalan. Lalu bagaimana Pak? Apakah ketika Tuhan tahu, lalu membiarkan saja? Oh tidak Bapak Ibu, inilah luar biasanya Tuhan kita. Ketika Tuhan tahu, dan memang Tuhan tahu sejak awal, bahwa orang Israel pasti gagal melakukan hukum Taurat, maka ketika Allah memberikan hukum Taurat disampaikan oleh Musa, maka Allah juga langsung memberikan solusinya. Bagaimana solusinya Pak? Apa solusinya? Dan itulah gambaran tentang Yesus. Apa itu solusinya? Itulah bait Allah, itulah imam besar, itulah pakaian imam besar. Jadi ketika Musa turun dari puncak gunung Sinai Bapak Ibu, Musa bukan hanya membawa 2 loh batu saja, tetapi juga Musa sudah diperlihatkan di puncak gunung Sinai. Nanti ada bangunan bait Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, ada di Ibrani jelas dikatakan juga. Seperti yang kamu lihat di gunung itu, itulah yang harus kamu buat. Itulah perintah Allah kepada Musa. Jadi Allah sudah mempersiapkan semua itu Bapak Ibu. Ya, solusinya itu. Itulah sebabnya ketika orang Israel berdosa, maka harusnya hukuman atas orang Yahudi ini adalah, orang Israel ini adalah mati. Hukum dosa adalah maut. Amin. Tetapi Allah memberikan solusinya. Lewat apa? Orang ini harus datang ke bait Allah untuk minta ampun. Ya, nah itulah. Jadi bait Allah itu solusinya kalau orang Israel gagal. Lalu mereka datang, tetapi mereka tidak datang dengan tangan kosong. Tapi harus juga membawa domba. Umumnya domba. Amin Bapak Ibu. Lalu di depan imam besar, di depan imam, sebelum hewan ini, domba ini dikorbankan, maka si orang Yahudi tadi harus numpangkan tangan pada kepala domba ini. Dan apa yang terjadi? Seluruh dosa orang Yahudi tadi akan pindah ke domba tadi. Jadi si domba inilah yang menanggung dosa orang Yahudi tadi. Lalu apa yang terjadi? Si domba inilah yang harus mati menanggung dosa tadi. Dan orang Yahudi tadi bisa bebas, pulang. Dosanya sudah diampuni. Haleluya Bapak Ibu. Dan ini gambaran tentang Yesus. Haleluya. Penyelaman adalah bayangan, gambaran. Hal yang sama kita lakukan hari ini. Kita dosa, kita datang kepada anak domba Allah. Mengakui dosa kita serahkan dosa kita. Yesus yang mati di atas kayu salib menggantikan kita. Kita pergi dengan bebas. Dosa kita sudah hapus. Haleluya. Karena itulah Allah sudah menyiapkan solusinya ketika orang Yahudi itu gagal melakukan hukum Taurat. Dan itulah bait Allah, imam besarnya dan juga jubahnya. Cuma kali ini kita melihat dulu bagian pertamanya, maknanya dulu. Apa itu imam besar? Nah, tadi kita sudah baca ayatnya, bahwa Taurat itu langsung gagal Bapak Ibu. Gagal ya, saat dibawa oleh Musa hukum Taurat, langsung saat itu juga gagal. Lagi Musa nenteng-nenteng 2 loh batu gini. Dari puncak gunung. Mereka sudah membuat ilah lain. Anak lembu mas. Sakit amarah aja, itu 2 loh batu dilempar. Cepret, pecah. Benar Bapak Ibu ya. Jadi langsung dilanggar. Hukum keberapa yang dilanggar oleh orang Israel Bapak Ibu? Hukum pertama. Apa itu hukum pertama? Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu? Ya kan? Mereka membuat ilah lain kan? Benar Bapak Ibu? Langsung dilanggar. Haleluya. 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 Langsung dilanggar. Ya. Sehingga Musa sakit amarah dilempar 2 loh batu. Tetapi ini menjadi keberuntungan juga bagi orang Israel. Kok bisa? Iya. Sehingga ketika 2 loh batu itu pecah dibuat oleh Musa karena emosi jiwanya Bapak Ibu. Ya, maka ketika bangsa Israel mendapatkan 2 loh batu itu, hukum Taurat itu tidak lagi asli. Karena apa? Yang aslinya udah pecah. Haleluya. Lalu apa yang lanjutnya? Musa kemudian membuat lagi duplikatnya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, membuat lagi 2 loh batu dan itu dibawa ke puncak gunung Sinai. Artinya apa? Nanti 2 loh batu ini bukan lagi asli. Bukan lagi Allah semua yang mengerjakan. Tapi ada bagiannya Musa. Ada manusia yang berperan dalamnya. Amin. Coba kita lihat ayatnya. Keluaran 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa.
pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Jadi sudah ada perannya Musa di sini, perannya manusia. Mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Haleluya Bapak Ibu. Sekarang lihat kepada saya. Karena itulah bangsa Israel menerima bukan lagi 2 loh batu yang asli, tetapi duplikat. Benar Bapak Ibu? Yang aslinya di mana? Udah pecah. Nggak tahu diapain lagi tuh. Haleluya Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel menerima duplikatnya. Haleluya. Dan karena diterima dari duplikatnya, dan di situ ada perannya Musa, perannya manusia. Karena itulah hukum Taurat yang dikerjakan oleh orang Israel tidak lagi yang asli. Yang mereka kerjakan adalah hanya fisik saja. Secara fisik saja. Jadi orang Israel melakukan hukum Taurat seperti misalkan jangan membunuh, benar-benar membunuh secara fisik. Jangan berzina, benar-benar secara fisik tidak berzina. Amin Bapak Ibu. Tetapi kelak Yesus datang membawa hukum Taurat yang asli. Dan di saat itulah Yesus berkata, kalau kamu melihat wanita mengingininya, kamu telah berzina dalam hatimu. Jadi bukan lagi secara fisik, tapi hati pun tidak boleh melanggar. Itulah bentuk yang asli. Tapi sudah dipecahin oleh Musa. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ini dilakukan secara fisik. Demikian juga, membunuh juga. Bukan hanya secara fisik, menusuk pisau misalkan Bapak Ibu. Tetapi kamu marah kepada saudaramu, kamu telah membunuhnya dalam hatimu. Jadi ketika Yesus datang, Yesus membawa Taurat asli Bapak Ibu. Itulah Taurat yang asli. Dan itulah sebabnya ketika manusia itu melihat Taurat yang asli, sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukannya. Amin Bapak Ibu. Hanya satu pribadi yang mampu melakukannya. Namanya Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itulah sebabnya pada saat Yesus datang, kok seperti ada perubahan. Kenapa seakan-akan Taurat itu dibuat jadi berat, lebih berat dari semula? Benar? Karena Yesus membawa Taurat asli, bukan lagi Taurat yang diterima oleh bangsa Israel. Karena yang aslinya sudah dipecahin oleh Musa. Haleluya. Oke. Nah, sejak dari peristiwa lembu emas itu Bapak Ibu, dan pada saat itu juga Allah murka sehingga 3.000 orang Israel mati pada saat itu, maka bangsa Israel tidak lagi dihakimi Allah berdasarkan mereka pribadi. Tidak. Saya ambil contoh gini Bapak Ibu. Semula bangsa Israel dihakimi Allah berdasarkan pribadi lepas pribadi. Tetapi kemudian sejak peristiwa lembu emas, maka Allah tidak lagi menghakimi manusia berdasarkan pribadi lepas pribadi, tetapi berdasarkan wakil dari orang Israel. Siapa wakil dari orang Israel? Itulah imam besar mereka. Jadi, karena kasih Allah saudara itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Allah menghakimi langsung orang Israel, mereka pasti kemungkinan besar gagal ya. Karena itulah dipilihlah dari antara orang Israel yang terbaik, yang cocok dari Allah. Dan itulah suku Lewi. Dan dari suku Lewi, kemudian dimunculkan lagi imam besarnya. Itulah Harun. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah tidak lagi menghakimi langsung kepada orang Israel, tapi melihat imam besarnya. Amin Bapak Ibu. Dan ini menjadi kemungkinan besar orang Israel semakin sedikit dihukum. Kenapa? Imam besar ini tahu tentang Allah, tahu tentang Taurat, tahu tentang banyak hal tentang Allah. Itulah sebabnya kemungkinan kecil dia melakukan kesalahan. Kalau ini, wah benar-benar nggak tahunya Bapak Ibu. Haleluya. Itu karena kasih Allah. Itulah sebabnya maka Allah hanya menghakimi bangsa Israel berdasarkan imam besarnya. Haleluya Bapak Ibu. Dan prinsipnya kemudian berubah. Kalau imam besarnya ini baik, maka yang diwakili, umat yang diwakili ini diberkati. Tetapi kalau imam besar itu melakukan kesalahan, maka umat yang diwakili itu dihukum. Haleluya Bapak Ibu. Nah, itulah yang terjadi pada masa mulai dari Gunung Sinai sampai masa Yesus. Dan sejak Yesus, kemudian imam itu berubah. Bukan lagi keimaman Harun, tetapi menjadi keimaman Yesus Kristus menurut Melkisedek. Dan Yesus selalu benar. Benar Bapak Ibu? Yesus pernah salah? Tidak. Dan Yesus mewakili kita. Itulah sebabnya, karena Yesus selalu benar, maka orang yang di dalam Yesus selalu diberkati, bebas dari hukuman. Haleluya. Dan itulah sebabnya wujud kasih Allah bagi kita. Dan itu nanti akan menjadi gambaran tentang Yesus, sehingga bagi kita di dalam Yesus, kita tidak lagi dalam hukuman. Karena Yesus imam besar kita selalu baik di hadapan Bapa di surga. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan
iman kita. Karena itulah bagi kita hari ini, kesadaran kita Yesus adalah imam besar, itulah yang membawa hari ini kemenangan bagi orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena prinsip keimaman adalah kalau imam besarnya baik, maka umat yang diwakili diberkati. Kalau imam besarnya jahat, maka umat yang diwakili dikutuk, dihukum. Tapi Yesus imam besar kita selalu baik. Itulah sebabnya kita, umat yang diwakili Yesus, akan selalu diberkati dan bebas hukuman. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Itu wujud kasih Allah. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Kita lihat imam besar mewakili kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sekarang lihat kepada saya. Imam besar ini bisa mewakili kita secara baik di hadapan Allah. Kalau imam besar kita atau Yesus mengerti tentang kita, tahu tentang kita, tahu tentang pergumulan kita. Lalu bagaimana caranya agar Yesus tahu segala pergumulan kita? Ya, kalau Yesus di surga tidak tahu Bapak Ibu segala pergumulan kita, karena di surga selalu semuanya beres. Kalau kita di bumi, semuanya berantakan. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya untuk Yesus tahu segala pergumulan kita, tahu segala kelemahan kita, maka Yesus harus turun ke bumi menjadi manusia dan mengalami hidup sebagai manusia. Karena itulah Yesus jadi manusia. Supaya Yesus benar-benar bisa mengerti pergumulan kita, umat yang dia wakili. Bahkan apapun kelaparan kita, Yesus tahu. Karena Yesus pernah menjadi manusia. Seperti kita juga. Tapi coba masih di surga. Semua di surga beres Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak beres di surga. Tapi lewat kehadiran sebagai manusia, Yesus tahu persis apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Amin Bapak Ibu. Nah, Yesus bukan hanya tahu tentang kita Bapak Ibu. Yesus juga harus tahu tentang Allah. Supaya benar-benar Yesus itu menjadi wakil kita yang sempurna. Karena apa? Karena tadi prinsip hukum Taurat. Prinsipnya prinsip keimaman adalah kalau imamnya itu baik. Imamnya itu baik artinya sesuai dengan kehendak Allah, maka umat diberkati. Kalau imam besarnya ini adalah jahat artinya tidak sesuai dengan kehendak Allah, umat yang diwakili dihukum. Karena itulah syarat imam besar harus berasal dari umat yang diwakili. Dan karena itulah Yesus harus hadir sebagai manusia. Sehingga Yesus tahu pergumulan manusia. Yang kedua, Yesus harus tahu tentang Allah. Dan luar biasa, Yesus adalah anak Allah. Itulah sebab Yesus sangat tahu tentang Allah. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya, karena itulah Yesus selalu berkenan di hadapan Allah. Dan karena selalu berkenan, maka kita selalu di dalam Yesus. Selalu diberkati. Buktinya, Yesus mampu melakukan hukum Taurat. Coba kita lihat Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Yesus telah menggenapi hukum Taurat Bapak Ibu. Yesus tahu kebutuhan Allah tentang Taurat. Maka Yesus telah menggenapinya. Itulah sebabnya ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, apa yang terjadi? Nama Yesus diangkat di atas segala nama. Karena itu yang dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Kalau kamu bisa melakukan segala perintah Tuhan, itulah 10 hukum Taurat, maka engkau akan diangkat di atas segala, namamu akan diangkat di atas segala bangsa, dan berkat akan mengejar. Dan Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Itulah sebabnya nama Yesus diangkat di atas segala nama, di atas segala bangsa, dan hidup Yesus penuh dengan berkat. Bagi kita di dalam Yesus, kita juga turut naik di atas segala nama, dan juga hidup kita diberkati. Amin. Haleluya. Iya, itu sebabnya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, kita tidak perlu lagi tahu tentang itu dan tidak perlu lagi hidup di dalam Taurat. Haleluya. Karena Yesus telah menggenapi. Saya ambil contoh sederhana ginilah. DPR. DPR itu artinya apa Bapak Ibu? Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi setiap orang yang ada di DPR itu adalah mewakili rakyat yang dia wakili. Istilahnya konstituen. Maka anggota DPR ini, dia ini mewakili seluruh orang yang dia wakili. Karena dia mewakili orang yang dia wakili, maka dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan apapun masalah orang yang dia wakili. Orang yang dia wakili tidak perlu tahu tentang undang-undang yang ada di DPR. Nggak perlu tahu tentang politik. Tapi wakilnya harus tahu. Harus tahu undang-undang, harus tahu politik. Ini orang. Tapi konstituen yang nggak perlu tahu. Jadi bagian dari konstituen, bagian dari rakyat ini adalah melaporkan apapun masalah yang mereka alami. Misalkan apa? Daerah yang ada konstituen ini adalah masalah kurangnya lapangan kerja. Maka mereka bisa datang kepada wakilnya untuk memperjuangkannya di gedung DPR. Daerah yang saya wakili kurang lapangan kerja, buka proyek sana.
supaya di sana nanti banyak lapangan kerja terjadi. Ya, jadi anggota DPR inilah yang memperjuangkan aspirasi rakyatnya yang diwakili. Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus telah menggenapi hukum Taurat, mewakili. Itulah sebabnya saudara gak perlu lagi tahu tentang Taurat, saudara tidak perlu lagi hidup dalam Taurat, karena Yesus telah menggenapi semuanya di dalam Yesus. Haleluya. Bagian kita ngapain? Melaporkan pergumulan kita, melaporkan masalah kita kepada Yesus. Beban kita berikan kepada Yesus, laporkan kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku, ya letih lesu dan beban berat. Bagian kita ngapain? Memberikan beban kita kepada wakil kita, Yesus namanya. Haleluya Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika saudara berikan beban saudara kepada wakil saudara, kepada Yesus, maka hidup saudara menjadi ringan dan enak. Haleluya Bapak Ibu. Ringan dan enak. Karena Yesus yang akan memperjuangkan semuanya bagi kita. Coba kita lihat aja. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Kenapa Yesus meminta beban beratnya kita untuk diserahkan kepada dia? Karena Yesus itu wakilnya kita. Haleluya. Seharusnya juga anggota DPR gitu Bapak Ibu. Harusnya ketika dia datang ke konstituennya, dia harus menampung segala aspirasi masyarakat yang diwakili. Harusnya gitu Bapak. Idealnya gitu. Haleluya Bapak Ibu. Dia harus menampung semuanya. Haleluya. Hei, apa masalahmu hari ini? Oh, masalah lapangan kerja. Apa masalahmu hari ini? Oh, masalah sulit nyari jodoh barangkali. Oh ya, kurang barangkali penduduknya. Ya, mungkin masalah apa lagi? Sekolahan kurang. Oh, sekarang sekolahnya pada bobrok, sudah ambruk. Nah, itu bisa saudara laporkan kepada wakil saudara. Sehingga wakil saudara kemudian datang ke DPR. Teman-teman, di daerah saya itu masalah lapangan kerja kurang. Sekolah juga berantakan. Ada sekolah yang ambruk. Tolong dibantu. Nah, jadi itu tugasnya dia Bapak Ibu. Tugasnya dia. Gitu Bapak Ibu. Nah Yesus juga begitu. Mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Apa menjadi bebanmu hari ini? Penyakit datang. Oleh bilurku engkau sembuh. Apa yang menjadi bebanmu? Oh, masalah usaha pekerjaan. Datang kepadaku. Aku memberkati engkau. Apa menjadi masalahmu? Masalah rumah tangga. Aku memberikan damai sejahtera bagimu. Apa menjadi masalahmu? Datang semua. Bagian kita adalah melaporkan masalah kita kepada wakil kita. Namanya Yesus. Sehingga Yesus akan memperjuangkannya. Dan kita pasti mendapatkan jawabannya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu. Kalau kita sadar akan hal itu, wow, mantap orang Kristen Bapak Ibu. Iya, apa menjadi masalah saudara hari ini? Datang aja kepada Yesus. Dia wakil kita. Iya, dia menjadi imam besar kita. Itulah sebabnya orang Kristen harusnya sadar akan imam besar. Maka hidupnya, apapun pergumulannya, dia tidak akan mengalami lagi. Karena semuanya telah diserahkan kepada Yesus, dan Yesus pasti memberikan solusi atas semuanya. Amin. Haleluya. Nah, bagi orang Kristen, kalau mengerti tentang imam besar Yesus, maka hidupnya dan tugas-tugasnya pasti diberkati, pasti berkemenangan. Karena itulah ketika kita sadar keimaman Yesus Bapak Ibu, maka orang tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi hidup di dalam anugerah. Kenapa bisa demikian? Iya, kalau saudara lihat hukum Taurat Bapak Ibu, itu semua manusia yang ngerjakan. Ya, dari 1 sampai 10 Bapak Ibu, itu kan manusia semua ngerjakan. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau saudara sadar keimaman Yesus, bahwa Yesus telah menggenapi semua ini. Bukan bagian saudara lagi menggenapi itu. Yesus wakil kita sudah menggenapinya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi bagian kita hari inilah hidup dalam anugerah atas Yesus. Yesus telah mengerjakan semuanya. Bagian kita adalah mengimani apa yang Yesus telah kerjakan. Dan itulah kita dapatkan hasilnya. Haleluya. Karena itulah hari ini, ketika kita sadar keimaman besar Yesus, maka harusnya semua orang Kristen harusnya hidup di dalam anugerah. Karena bukan lagi mereka mengerjakan, tapi wakil mereka, Yesuslah yang mengerjakan dan memperjuangkan semuanya di kerajaan sorga. Amin. Yes. Haleluya. Jika mereka masih hidup dalam hukum Taurat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Imam mereka bukan lagi Yesus. Imam besar mereka bukan lagi Yesus Bapak Ibu. Ya, saudara perlu tahu ya, hukum Taurat itu imam besarnya siapa Bapak Ibu? Harun dan keturunannya. Dan itu berlaku selama-lamanya. Ya, suatu kali pernah orang Israel memberontak terhadap keimaman Harun. Apa yang terjadi? Allah meneguhkan keimaman Harun dengan apa? Tongkat Harun itu menjadi bertunas, berbuah malah, berbuah badam Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Keimaman Harun ini berlaku untuk selama-lamanya. Tidak bisa ada orang yang melanggar Bapak Ibu. Selama orang hidup dalam hukum Taurat. Haleluya. Sedangkan bagi kita hari ini, imam besar kita siapa? Yesus. Itulah sebabnya kalau orang Kristen masih hidup di dalam hukum Taurat, maka imam besarnya 2. Satu Yesus, satu Harun. Wah, kacau itu. Kacau itu. Ya, haleluya. Dan apa akibatnya? Hidupnya pasti kacau. Dan itu terbukti pada masa Yesus hadir di dunia, Bapak Ibu. Imam besar pada masa itu ada 2. Saudara ingat namanya siapa? Hanas dan Kayafas.
Hanas dan Kayafas. Saudara tahu kehidupan umat Israel yang dia wakili? Karena imam besarnya dua. Ini adalah keimaman yang kacau. Karena imam besar harus satu. Hasilnya hidup orang Israel, hidup yang kacau. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Itu satu hal. Yang kedua, raja mereka, Herodes, itu keturunan Esau. Padahal Esau ini adalah bukan orang yang diberkati. Justru bapak nenek moyang mereka lah Yakub yang diberkati. Ishak, benar? Tapi kenapa mereka mengalami kekacauan demikian? Kenapa mereka dijajah Romawi? Kenapa raja mereka juga Herodes, keturunan Esau? Karena imam besar mereka dua. Hal yang sama juga terjadi bagi orang Kristen. Kalau masih hidup dalam hukum Taurat, imam besarnya dua nanti. Satu Yesus, satu Harun. Tuh, kayak Hanas Kayafas hati Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini. Mari kita, imam besar kita cuma satu. Namanya Yesus Kristus menurut Melkisedek. Dan saudara, sungguh-sungguh sadari tentang tugasnya. Maka hidup saudara akan selalu berkemenangan. Karena apapun beban kita yang diwakili oleh Yesus, akan Yesus selesaikan di kerajaan surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ada lagi kasus, kalau orang Kristen, jika mengandalkan perbuatannya dan kebaikannya untuk berkenan kepada Allah, maka itu sama dengan apa? Itu sama dengan dia menjadi imam bagi dirinya sendiri, dan dia menolak Yesus. Lah iya dong. Karena bagi kita hari ini, Allah tidak lagi melihat kita perbuatan kita, kebaikan kita, tapi Allah melihat Yesus. Perbuatan baik Yesus, bukan lagi kita. Jadi Yesus yang dilihat Allah di surga Bapak Ibu, bukan lagi kita. Karena itulah kalau ada orang yang mengandalkan perbuatan baiknya, apa yang dia lakukan, dia dapat Allah. Itu sama dengan dia menjadi imam bagi dirinya sendiri. Dan itu juga menolak keimaman besar Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari, kita sudah punya imam besar, namanya Yesus. Dan Yesus adalah wakil kita yang sempurna di tata Allah. Maka sebagaimana Yesus di kerajaan surga dilihat oleh Bapa yang sempurna, dilihat oleh Bapa, Yesus sempurna, Yesus dikasih, Yesus berkenan. Maka sebagaimana Yesus adalah imam besar kita, maka seperti itu juga kita yang diwakili oleh Yesus. Kita juga menjadi anak Allah yang dikasih, berkenan, berkuasa, kemenangan terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Daud adalah gambaran Yesus yang sebenarnya. Mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 8-9. Ia, siapa ini ia? Goliat ini Bapak Ibu. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Sekarang lihat kepada saya. Jadi inilah sebenarnya konsep tentang keimaman. Luar biasa. Goliat itu gitu-gitu ternyata ngerti juga tuh Bapak Ibu. Orang Kristen katanya rohani tapi banyak nggak ngerti nih. Haleluya. Nah ayat tadi bisa saya rangkum kira-kira gambarannya gini Bapak Ibu. Goliat mewakili orang Filistin. Dia berkata kepada orang Israel, "Hei orang Israel, tunjuk wakilmu dan supaya kami berperang. Dan siapa yang menang, bangsa yang dia wakili akan menjadi hamba bagi yang menang." Nah, sedangkan Daud kelak akan muncul sebagai lawannya Goliat. Jadi di sini terlihat dua bangsa tidak langsung berperang. Haleluya. Orang Filistin diwakili oleh Goliat, orang Israel diwakili oleh Daud. Inilah sebenarnya konsep keimam besaran. Wakil. Seperti tadi, wakil DPR, wakil rakyat. Haleluya Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Goliat berkata, "Hai orang Israel, tunjuk jagoanmu." Ya, dan akhirnya kemudian Daud Bapak Ibu. Haleluya. Nah, inilah kemudian terjadi peperangan antara Goliat dan Daud. Tetapi ketika Daud dan Goliat berperang, mereka tidak berperang mewakili nama mereka sendiri. Iya. Kenapa? Karena apapun yang terjadi pada mereka, ini menentukan bangsa yang mereka wakili. Benar Bapak Ibu? Kalau Daud menang, maka bangsa Israel akan memperbudak orang Filistin. Tapi kalau Goliat menang, maka bangsa Filistin akan memperbudak orang Israel. Jadi ini peperangan yang mewakili dua bangsa. Ini menentukan bangsa yang diwakili. Sampai sini ngikuti Bapak Ibu? Amin ya? Ngikuti ya? Itulah sebabnya ketika Goliat berperang melawan Daud, itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama bangsa yang mereka wakili. Goliat mewakili Filistin, Daud mewakili bangsa Israel. Nah, segala resiko dalam peperangan ini Bapak Ibu ditanggung oleh mereka sendiri. Jadi kalau seandainya nanti misalkan dalam peperangan itu, misalkan, ini misal, tiba-tiba tombaknya si Goliat itu nusuk pahanya si Daud,
Itu risiko kau, Daud. Risiko. Atau si Goliat itu benjol kepalanya gak ada alih-alih, misalkan. Ini kan sekali aja langsung mati, saudara ya. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya luka-luka gitu, Bapak Ibu, ya luka-luka, itu risiko yang berperang. Tetapi kalau mereka menang, maka bangsa yang mereka wakili juga menjadi menang. Haleluya. Dan nyatanya Daud menang atas Goliat. Maka bangsa Israel menang atas bangsa Filistin. Karena itulah bangsa Israel disebut lebih dari pemenang. Haleluya, Bapak Ibu. Lebih dari pemenang. Kenapa? Yang menang nih Daud, tetapi mereka juga menikmati kemenangan itu. Itu dia mantap. Nah, apa yang terjadi? Ketika Daud menang atas Goliat, langsung bangsa Israel itu, waduh, kejar-kejar, menghabisi orang Filistin. Benar, Bapak Ibu? Inilah yang disebut lebih dari pemenang. Bangsa Israel jadi lebih dari pemenang. Dan bukan hanya itu yang luar biasanya lagi. Ada lagi satu pengajaran yang luar biasa. Bagi siapapun yang menang, jadi sebelumnya ada juga satu iming-iming hadiah diberikan oleh Saul. Barang siapa bisa mengalahkan si Goliat, si raksasa jelek ini, gitu loh kira-kira Bapak Ibu, maka dia akan diberkati harta benda yang banyak. Itu satu. Kedua adalah dapat mempelai, itulah putriku. Kata Raja Saul, Bapak Ibu. Yang ketiga, dia akan dibebaskan dari pajak. Haleluya, keluarga ya. Coba kita lihat ayatnya dulu. 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Nah, maksudnya si Goliat. Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang-orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, Goliat, akan dianugerahi raja apa, Bapak Ibu? Kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Yang kedua, jadi mempelai. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Dibebaskan dari pajak. Karena itu nanti jadi berkat kita semua. Sudah? Peperangan Daud dengan Goliat ini, peperangan Daud yang mewakili umat Israel, peperangan Goliat yang mewakili orang Filistin, ini sebenarnya gambaran peperangan Yesus melawan setan. Yesus mewakili kita berperang. Iblis mewakili konco-konconya, Bapak Ibu. Setan, gondoruo, kuntilanak, dan segala macam, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu. Inilah, kira-kira gitu. Jadi apa yang terjadi pada Daud Goliat itu sebenarnya gambaran tentang Yesus lawan setan. Dan nyatanya, Yesus menang atas setan. Tes. Dan hasilnya apa? Kita yang diwakili menang atas setan. Karena itulah kita disebut lebih dari pemenang. Karena itulah orang Kristen disebut lebih dari pemenang. Orang Kristen menang atas setan. Karena Yesus telah menang atas biangnya setan. Karena itulah bagi kita hari ini, orang Kristen, saudara harus punya iman. Aku menang atas setan. Aku tidak mempan disantet, pelet, guna-guna, hipnotis, segala macam. Karena segala gondoruo, kuntilanak, segala kuasa gelap sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Dan kita hari ini orang Kristen lebih dari pemenang. Cepret. Haleluya. Sudah itu? Nah, sekarang berkatnya tadi. Pak, tadi Daud itu dapat 3 berkat, Pak. Pasti itu gambaran tentang Yesus juga, Pak. Itu artinya apa, Pak? Gini, ketika Yesus menang atas setan, 3 berkat yang diperoleh oleh Daud, itu juga menjadi milik Yesus dan juga bisa menjadi milik kita. Berkat pertama tadi apa, Bapak Ibu? Kekayaan. Dan Yesus beroleh kuasa di surga dan di bumi. Mantap. Benar? Segala kuasa di surga dan bumi ada pada Yesus. Segala kekayaan di surga dan bumi ada pada Yesus. Mantap itu kan? Ya, coba kita lihat ayatnya. Matius 8 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Daud tadi dapat kekayaan besar. Yesus, segala kekayaan di surga dan di bumi ada pada Yesus. Kuasa surga dan bumi ada pada Yesus. Amin. Yang kedua, apa berkat yang dapat Daud? Mempelai. Sama. Yesus menang atas setan lewat kematiannya. Yesus mendapatkan mempelai Kristus. Itulah kita semua hari ini. Saudara lihat, kita kan mempelai Kristus kan? Iya enggak? Itu dia. Iya enggak? Mempelai kan? Lah, itu dia. Haleluya. Kedua mempelai kan? Mempelai kan? Yes. Ya kan? Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Bebas pajak. Keluarganya bebas pajak. Nah, kita hari ini, apa pajak secara kerohanian, Bapak? Apa pajak secara kerohanian? Itulah hukum Taurat dan dosa. Jadi kita hari ini bebas dari hukum Taurat dan dosa. Haleluya. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, ketika kita sadar keimaman Yesus,
saudara pasti sungguh-sungguh hidup berkemenangan. Karena hari ini saudara tahu, apapun beban kita, apapun masalah kita, wakil kita meminta kita menyerahkan kepadanya. Sehingga Yesus akan memperjuangkannya dan kita mendapatkan kemenangan atas pergumulan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.